Hai Shalom, selamat pagi. Senang sekali biar pagi hari ini kita bisa datang di hadapan Tuhan dengan sebuah kerinduan. Saya percaya bahwa Tuhan ada di sini, ada di rumah Anda. Tuhan menantikan kehadiran kita di hadirat Tuhan. Dan Dia sangat-sangat ingin menjamah hati kita. Untuk itu mari kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang haus dan lapar kepada Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari katakan ini di hadapan Tuhan. Sungguh besar setiamu. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Katakan kemuliaan, haleluya. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Katakan ini, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari angkat tanganmu, katakan ini, ku percaya. Amin. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku.
percaya janjimu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sekali lagi ku percaya janjimu ajaib. Mari katakan ini, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Katakan ini, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sekali lagi katakan, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Mari kita sembah Dia, angkat suaramu. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Engkau layak disembah ya Tuhan. Kami percaya kepadamu. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kami percaya. Pagi ini kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya. Kirala mata kandaramu. Haleluya. Yesus, biar hati kami terus percaya, menantikan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Dengan percaya kami kan melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib, ajaib bagi kami. Oh, hirala mata kandara mata karalamu. Haleluya. Yesus, hirala mana mara 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 boshana, hirala mata kamaramu. Percaya kepada Tuhan, sebab perbuatan tangan-Nya besar bagi kita. Jangan takut menghadapi apapun, sebab Tuhan menyertai kita dengan kesetiaan-Nya. Dia akan angkat hidupku dan hidupku tetap bersyukur padanya. Oh, syukur bagimu,
syukur bagimu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami percaya kepadamu. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Dalam segala apapun dalam kehidupan kami tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang ajaib, melakukan pekerjaan tangan-Mu yang ajaib di hidup kami. Satu pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan, membawa hati dan hidup kami ya Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami percaya kekuatan kami diperbaharui. Haleluya. Mari katakan ini. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan dengan iman. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Katakan dengan iman. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Sekali lagi, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Oh, di antara kita. Haleluya. Kami percaya ini ya Tuhan. Karena Roh Allah yang bekerja di dalam hidup kami. Sungguh kami percaya dan kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu biar hati yang percaya, hati yang terus berharap kepada Tuhan itu ada pada kami. Dan kami percaya pagi hari ini Engkau Allah yang menerangi hidup kami, menuntun jalan hidup kami dengan kebenaran, dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati Allah, itu yang terus kami lakukan. Terima kasih buat pagi ini. Kami mau merenungkan firman-Mu. Dan biar sementara kami merenungkan firman-Mu, jamalah hati kami ya Tuhan. Supaya hati kami terus menjadi hati yang lembut, mudah ditegur, mudah diajar. Dan hidup kami adalah kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Diserahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Oh, saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita pagi hari ini. Oleh karena kasih setianya yang terus ya Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, dan Tuhan tidak pernah absen di hidup kita. Dia selalu menyertai kehidupan Anda dan saya. Kekuatan kita, hidup kita diperbarui waktu kita hidup dalam hadirat Tuhan. Untuk itu teruslah tinggal dalam hadirat Tuhan. Di situ kita bisa melihat kekuatan hidup kita diperbarui. Amin. Nah, kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Tapi sebelumnya, kalau saudara hari-hari dalam pergumulan, ada permohonan doa, cepat masukkan permohonan doa Anda di live chat yang telah terbuka, yang telah dibuka. Nanti di ujung akhir acara ini saya akan berdoa buat saudara. Saya percaya sampai hari ini mujizat Tuhan masih berlaku. Amin. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita di Matius pasal yang keempat. Sekarang sudah di Matius pasal 4. Ayat pertama sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan buat saudara ya. Matius pasal yang keempat ayat pertama sampai dengan ke-11.
Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah saudara, ini adalah sebuah peristiwa sebelum Yesus terjun di dalam pelayanannya, di mana Alkitab mengisahkan Yesus dicobai. Ya, pencobaan itu menjadi sebuah tes terbaik dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita ini masuk di area-area pencobaan di mana setiap kita ini mau bertumbuh di dalamnya. Keputusan kita menentukan. Dan Tuhan izinkan kita masuk di dalam pencobaan. Bukan Tuhan itu jahat, tetapi Tuhan itu sungguh-sungguh ingin melihat bagaimana kasih kita kepada Tuhan itu adalah kasih yang tulus. Tuhan itu ingin sungguh-sungguh melihat kasih dari kehidupan kita. Kasih yang menjadi Kristen yang walaupun aku tetap mengasihi Tuhan, walaupun hari ini aku belum melihat pertolongan Tuhan. Aku tetap mengasihi Tuhan sekalipun hari ini aku belum ditolong. Ya, aku masih dalam persoalan, seolah-olah persoalanku ini gak selesai-selesai. Tapi aku tetap memutuskan untuk mengasihi Tuhan. Nah, ujung daripada pencobaan yang diizinkan terjadi itu adalah bagaimana Tuhan mendapatkan kasih dalam kehidupan kita, bagaimana kita belajar mengasihi. Yesus telah memberikan contoh bagi hidup kita, bagi setiap kita semua, ketika Dia diizinkan dicobai oleh kuasa kegelapan, itu jelas. Diizinkan dicobai, bagaimana Yesus sendiri telah masuk di area itu. Saya percaya kita pun juga begitu. Karena itu saudara, setiap kita ini perlu waspada. Setiap saat perlu waspada. Ya, maka itu judul dari perenungan firman Tuhan pagi ini adalah waspadai pencobaanmu. Karena setiap orang akan dicobai, diizinkan Tuhan untuk masuk di satu masa di mana pencobaan demi pencobaan itu akan datang dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, tetaplah kuat, tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan sehingga kita ini bisa memenangkan semua pencobaan kita. Dengan cara Tuhan kita ini bisa melihat kemuliaan Tuhan di hidup kita. Tidak akan pernah selesai sampai hari ini iblis akan mencoba untuk menarik kita dari rencana Tuhan. Iblis akan mencoba untuk menarik hidup kita dari segala hal yang baik daripada Tuhan. Karena itu pagi hari ini saudara, waspadailah pencobaanmu. Tuhan izinkan kita masuk di area demi area seperti ini supaya kehidupan kita ini boleh belajar. Dan saya percaya saudara, setiap orang yang hari ini mengambil keputusan untuk mengasihi Tuhan, Anda akan menang dengan pencobaanmu. Dan detik ketika Anda mengalahkan pencobaan demi pencobaan, Anda akan menjadi orang yang kuat dan hidupmu akan terus melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Nah untuk itu pagi hari ini kita akan belajar 3 area pencobaan dari kehidupan Yesus sendiri yang sering juga terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita belajar apa yang Yesus lakukan ketika Dia mengalami pencobaan itu. Supaya kita pun bisa belajar apa yang kita lakukan sehingga kita akan menang dengan cara Tuhan. Amin. Oke, yang pertama adalah ini.
Pencobaan apa yang pertama? Ada 3 pencobaan. Pencobaan yang pertama adalah coba ayat yang ketiga. Ya, dikatakan begini. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pencobaan pertama apa yang dialami oleh Yesus? Yang pertama adalah tentang sebuah kesombongan. Iblis mencoba untuk menarik kesombongan. Ya, daripada Tuhan Yesus sebagai manusia pada waktu itu. Kalau kamu Allah, gampang kan kamu hari ini kelaparan, kamu kan anak Allah, perintahkan itu. Saudara, ini ditarik sebuah keinginan untuk menyombongkan diri. Ya, di mana Yesus tahu ketika dia masuk pencobaan, ketika Tuhan izinkan pencobaan terjadi, satu hal. Ya, dia tahu bahwa Tuhan pun menyertai, Allah Bapa tidak meninggalkan dia. Tuhan bersama dengan kehidupannya sebagai manusia. Ya, pada waktu pencobaan itu terjadi, Yesus telah mengambil keputusan dan memberikan jawaban kepada si pencoba itu bahwa manusia itu bukan hidup dari roti saja, tetapi daripada setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita, kesombongan itu menjadi sangat-sangat mudah dan dekat dengan kehidupan kita kalau kita nggak waspadai. Iblis itu mencoba kita itu ingin berhasil dengan kekuatan kita sendiri. Iblis mencoba untuk menyimpulkan semua keberhasilan hidup kita itu karena usaha kita sendiri. Dan itu yang membuat kita ini menjadi orang yang mudah jatuh nantinya oleh karena apa? Kesombongan. Iblis mencoba untuk menyudutkan Yesus. Kamu kan anak Allah, harusnya kan bisa buat begitu. Yesus tahu bahwa sisi sesuatu yang tidak murni sedang coba ditawarkan oleh setan. Dan Yesus menjawab dengan tepat bahwa gak perlu menunjukkan apapun. Sebab manusia bukan hidup oleh roti saja, tetapi firman Allah. Kehidupan ini bukan bicara soal kehidupan jasmani saja, tetapi sesuatu yang rohani itu perlu diperhatikan juga. Dan iblis tahu bahwa ketika dia mencobai itu, dia inginkan bahwa Yesus gagal mengambil sikap. Tetapi Yesus telah tepat mengambil sikap. Apa itu? Dia tahu dia mengembalikan segala kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Manusia hidup bukan hanya roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus sudah memperhatikan bahwa kemegahan kita itu bukan hanya apa yang tampak keluar, tetapi secara rohani manusia juga perhatikan. Dan dalam kehidupan kita kadangkala ini yang sangat tipis, kadang-kadang kita kalau nggak hati-hati mudah jadi sombong. Kesombongan itu adalah tempat di mana kita itu kehilangan yang namanya kewaspadaan. Orang sombong itu selalu meremehkan sesuatu. Orang sombong itu selalu berpusat kepada dirinya sendiri. Orang sombong itu selalu ingin dipuji dalam dirinya sendiri. Dan ini yang harus kita harus waspadai. Orang yang sombong begitu dia sombong, orang ini tadi saya bilang kehilangan sikap berjaga-jaga. Padahal Alkitab berkata berjaga-jagalah. Sebab hidup kita ini bisa anytime jatuh. Orang yang sombong kehilangan kewaspadaannya. Sehingga dengan demikian paling mudah iblis untuk menjatuhkannya. Karena apa? Orang ini tadi saya bilang berpusat kepada diri sendiri. Apapun yang Anda lakukan hari ini, apapun keberhasilanmu hari ini, lihatlah itu karena campur tangan Tuhan di hidup kita. Katakan amin. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena Tuhan yang mengkaruniakan hidup kita. Dengan pertolongan Tuhan. Kemarin minggu yang lalu Pastor Philip bisa mengajarkan kepada kita untuk berkata dengan pertolongan Tuhan. Artinya kalau hari ini apapun yang kita lakukan, selalu katakan ini dengan pertolongan Tuhan. Saya sanggup. Dengan pertolongan Tuhan saya bisa. Dengan pertolongan Tuhan saya berhasil. Dengan pertolongan Tuhan saya bisa melewati semuanya. Dan ketika Anda mengatakan itu dengan hatimu, Anda tahu persis bahwa kalau bukan karena Tuhan, kita ini bukan apa-apa. Amin. Kalau bukan karena berkat Tuhan, kita tidak akan pernah bisa. Karena itu kalau hari ini Anda mengalami sebuah persoalan pun, percayalah hidupmu itu dalam tangan Tuhan.
Makanya Yesus menjawab, ya ada tertulis manusia itu hidup. Selalu begini, ada tertulis, ada tertulis. Artinya basic daripada dasar daripada apa yang Tuhan lakukan itu selalu firman Tuhan. Tuntunan hidupnya adalah firman Allah. Itu yang membuat kita itu tahu bahwa hidup kita tidak akan pernah bisa sendiri tanpa firman Allah. Dengan demikian kita menjadi orang yang belajar untuk mengalahkan kesombongan kita. Amin. Amin. Orang yang sombong itu pusatnya selalu kepada dirinya sendiri. Dia selalu merasa tidak nyaman ketika melihat orang lain lebih berhasil. Oh, dia pasti tidak suka melihat hidupnya tersaingi oleh orang lain. Saudara, ini berbahaya. Ya, ada banyak orang akhirnya karena kesombongannya tidak mau disaingi, justru akhirnya kompromi dengan dosa. Tidak mau disaingi oleh orang lain, akhirnya dia menurunkan standar firman Allah demi mengalahkan orang lain. Melakukan kecurangan demi kecurangan demi mengalahkan orang lain. Akhirnya dia menjadi orang yang berkompromi dengan dosa. Menurunkan standar firman Allah. Dan ini cukup berbahaya. Iblis akan berhasil menjatuhkan kita karena perasaan ini. Orang yang sombong adalah orang yang gampang stres. Kenapa gampang stres? Karena hidupnya itu selalu dipengaruhi oleh keberhasilan orang lain. Dia tidak suka ada orang yang menyayangi hidupnya. Dia akan stres sendiri. Ya, dia akan mencoba dengan kekuatan dan akhirnya itu menjadi sebuah tekanan sendiri dalam kehidupannya. Tidak pernah bisa bersyukur dengan apa yang ada hari ini. Dengan bersyukur dengan apa. Bukan berarti kita menjadi orang yang malas, tidak. Jadilah giat, jadilah bekerja karena itu yang akan menjadi alasan bagaimana Tuhan memberkati hidup kita. Tapi bukan untuk menunjukkan keberhasilanmu demi menjatuhkan orang lain. Bukan itu. Makanya kalau sampai orang terpacu untuk menunjukkan sesuatu demi mengalahkan orang lain, demi mempermalukan orang lain. Orang ini akan menjadi stres, mudah tertekan ketika dia di dalam proses yang artinya belum berhasil. Dalam sesuatu yang dia kerjakan, dia akan mudah tertekan. Dan kalau sudah tertekan begitu banyak penyakit yang datang. Saya beberapa waktu yang lalu banyak kali bertemu dengan orang-orang yang sakit. Salah satu penyebabnya karena tertekan. Dan tidak sedikit tertekannya itu karena berangkat dari kesombongannya. Tidak mau dikalahkan. Ya, tidak suka melihat keberhasilan orang lain tadi saya bilang. Akhirnya orang ini tertekan sendiri, stres, seluruh sistem di dalam tubuhnya ini menjadi berubah karena tekanan di dalam batinnya. Akhirnya penyakit begitu subur dalam hidupnya. Sakit sendiri karena apa? Kesombongannya. Karena itu waspadai satu ini. Jangan sombong. Amin. Kesombongan kita membuat kita tidak berhati-hati. Saya sering sampaikan ini. Daud itu jatuh karena kesombongannya. Daud itu merasa dia menang terus dalam pertempurannya. Ada suatu saat dia tidak bertempur. Padahal kata Alkitab itu waktunya raja-raja untuk berperang. Tapi Daud mengambil keputusan untuk tidak berperang. Karena dia apa? Dia merasa menang terus. Dia meremehkan itu. Akhirnya apa? Justru ketika dia tidak berperang, dia jatuh dalam dosa perzinahan bersama dengan Batseba pada waktu itu. Hati-hati dengan kesombongan ini. Supaya kita tahu manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bicara soal hidup Anda harus terus berpadanan kepada kebenaran Kristus. Amin. Amin. Itu yang pertama. Waspadai pencobaan yang pertama adalah kesombongan. Yang kedua apa? Yang kedua coba ayat yang ke-6. Dikatakan begini. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pencobaan yang kedua yang seringkali kita hadapi adalah ini loh. Keinginan untuk mencobai Tuhan. Apa sih maksudnya ingin mencobai Tuhan? Artinya mencobai Tuhan itu artinya gini. Anda tidak melakukan bagianmu. Tetapi Anda menuntut Tuhan melakukan bagian Tuhan. Anda mencoba untuk Tuhan menolong hidup Anda. Memberkatimu. Tapi di dalam prosesnya Anda tidak mau. Ya, tidak mau masuk dalam proses Tuhan. Akhirnya kita ini cuman beriman kepada sesuatu yang artinya dengan sebuah tindakan yang salah. Tindakan iman kita salah.
Contoh ya, sudah tahu banyak penyakitnya, ada mengidap penyakit mungkin kolesterol tinggi lah, diabetes lah, darah tinggi lah. Tapi makannya nggak dijaga, makannya nggak diatur. Lalu Anda berkata tenang, Tuhan yang menolong kita. Ya, itu artinya begini, Anda tidak melakukan bagianmu tetapi Anda menuntut Tuhan untuk menolong Anda. Itu namanya mencobai Tuhan. Sesuatu yang seharusnya kita ini menjadi orang yang mengerti ada bagian yang harus kita lakukan. Bagian kita apa? Taat. Bagian kita apa? Berjaga-jaga. Bagian kita apa? Datang menyembah Tuhan. Itu bagian kita. Bagian Tuhan adalah melakukan mujizatnya di hidup kita. Bagian kita adalah rajin. Bagian kita adalah giat bekerja, punya visi dalam kehidupan yang berasal daripada Tuhan dan mengerjakan visi. Itu bagian kita. Bagian Tuhan memberkati kita, membuat hidup kita berhasil. Itu bagian Tuhan. Nah, kadang-kadang kita tidak mau melakukan bagian kita, tetapi kita menuntut Tuhan melakukan bagiannya. Sehingga dengan demikian kita ini menjadi orang yang gampang untuk kecewa ketika seolah-olah Tuhan itu menunda pertolongannya buat hidup kita. Berapa banyak kita ini seringkali mencobai Tuhan hari-hari ini. Dengan cara apa? Kita ini cuma mengambil keuntungan saja ketika kita mengikut Tuhan. Kita menuntut Tuhan harus melakukan bagiannya untuk hidup kita. Tuhan harus menolong kita. Tuhan harus melakukan mujizat. Oh, percayalah Tuhan itu setia. Halo, amin. Tuhan itu setia. Dia pasti menolong kita. Dia pasti melakukan mujizat dalam hidup kita. Tapi bagian kita itu harus kita lakukan. Supaya kita ini menjadi orang yang tidak mencobai Tuhan. Kita tidak terjebak pada sebuah pengiringan akan Kristus. Karena kita cuma mau mengambil keuntungan saja. Begitu kita tidak untung, kita mudah untuk meninggalkan Tuhan. Kita mulai kecewa dengan Tuhan. Saudara, mengikut Tuhan itu tidak ditentukan oleh keadaanmu. Baik atau tidak baik keadaanmu, tetaplah ikutlah Tuhan. Amin. Karena itu jauhkanlah dari kata-kata seperti ini. Kadang, oh Tuhan sembuhkan saya dulu. Kalau saya sembuh saya baru mengikut Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan itu mengizinkan dirinya untuk diperlakukan seperti itu. Karena kasihnya kepada kita. Tapi saya ngomong sekarang dari sisinya kita untuk memberikan nasihat kepada Anda. Mengasihi Tuhan, mengiringi Tuhan itu bukan karena hari ini kita diberkati. Bukan. Mengiringi Tuhan itu dalam segala situasi keadaan kita. Anda hari ini diberkati atau belum diberkati. Anda hari ini ditolong atau belum ditolong. Saudara harus menjadi orang yang terus mengasihi Tuhan. Dan saya percaya kasih kita kepada Tuhan adalah bukan karena kita mendapatkan keuntungan atau berkat jasmani saja. Bukan itu. Kita mengasihi Tuhan karena memang Tuhan itu layak dikasihi. Kita mengasihi Tuhan karena kita ini belajar untuk melihat betapa Tuhan terlebih dulu mengasihi hidup kita. Dan ketika itu menjadi dasar dari kekristenanmu, saya percaya Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya buat hidup kita. Makanya Yesus itu berkata jelas, ya, ketika iblis berkata, jatuhkanlah dirimu di bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Mari kita melihat bagaimana Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih yang besar. Sehingga dengan demikian kita adalah orang-orang yang terus melakukan bagian kita. Dan saya percaya Tuhan itu setia. Tuhan pasti melakukan bagiannya. Amin. Amin. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Ya, yang ketiga. Coba ayat yang ke-9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang ketiga pencobaannya adalah menuruti kehendak setan dalam hidup kita. Tadi saya bilang iblis itu berusaha menarik kita dari seluruh rencana Allah di hidup kita. Iblis itu berusaha supaya hidup kita itu menyenangkan hati daripada setan. Dia mencoba untuk menguasai hidup kita. Dia mencoba untuk mengikat kita dengan dosa. Dia mencoba untuk memperbudak hidup kita dengan seluruh keinginannya. Tapi hari ini Yesus boleh memberikan sebuah
contoh dan teladan buat hidup kita. Dengan tegas ada tertulis, kita ini semua menyembah Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak setan. Karena itu saudara, kalahkanlah diri kita sendiri. Ada banyak keinginan-keinginan dari dalam diri kita yang mencoba untuk memisahkan kita dari kehendak Tuhan. Kalahkan itu. Saudara harus mengambil keputusan untuk mengalahkan kedaginganmu sendiri. Dan mulai melihat kepentingan kerajaan Allah di hidup kita. Hari-hari ini ada yang banyak dari kita sudah berpuasa. Ya, puasa, tujuan puasa itu bukan bicara soal berhenti makan dan minum. Bukan hanya itu, saudara. Itu adalah sebuah pantangan untuk mengekang kedagingan di area itu. Kita belajar menunjukkan di area itu. Tapi sebenarnya puasa itu, kata Alkitab, ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah melepaskan belenggu kelaliman dari hidup kita. Alkitab mengajarkan bahwa puasa itu adalah melepaskan semua belenggu kelaliman. Bicara soal semua yang membelenggu hidup kita, yang mengikat hidup kita. Apa itu? Yang seringkali menjauhkan kita daripada Tuhan, itu yang harus dilepaskan, itu yang harus dikalahkan. Ya, bicara soal makan dan minum juga. Ada orang-orang yang kecanduan sosmed, sosial media, ya, sehingga menjadi orang yang antisosial gara-gara terus ke gadgetnya. Perhatiannya ke gadgetnya. Dia nggak perhatikan yang lainnya. Akhirnya orang ini menjadi orang yang cuek. Orang yang tidak peduli dengan orang lain. Dia cuma terkungkung dalam situasi sendiri. Ada orang-orang yang juga orang-orang yang kebiasaan buruk di dalam kehidupannya. Mungkin terikat dengan banyak hal. Tontonan-tontonan yang berseri yang membuat kita ini jauh daripada Tuhan. Saya sih tidak anti. Kalau Anda mau nonton TV atau serial, boleh-boleh saja. Tetapi ingat satu hal, itu tidak boleh mengikatmu. Yang membuat Anda mulai kehilangan hubungan intimmu dengan Tuhan. Lalu perasaanmu mulai dibawa ke sana sehingga Anda mengambil sikap yang salah. No. Tidak boleh seperti itu. Itu tidak boleh mengikat hidup kita. Apalagi kalau Anda cuma melihat sebuah keuntungan. Lalu untuk itu Anda kompromikan. Menipu orang lah, mencuri lah, korupsi demi keuntunganmu sendiri. Anda mulai melakukan kesalahan. Kalau itu sedang terjadi, Anda sedang menuruti kehendak setan dalam hidup kita. Karena biar pagi hari ini, ayo kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan hati kita yang mengasihi Tuhan. Saya percaya untuk menyenangkan Tuhan itu bukan hal yang susah. Menyenangkan Tuhan itu adalah hal yang sangat mudah. Ketika Anda berbalik saja kepada Tuhan. Anda bawa perkaramu kepada Tuhan. Hatimu sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan. Saya percaya itu cukup untuk menyenangkan Tuhan. Anda tidak sedang melakukan kehendak setan. Tapi Anda sedang berjalan untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan itu gak perlu bukti dulu. Manusia itu butuh bukti. Manusia kalau ingin mengasihi orang lain dan sebagainya. Manusia itu butuh bukti. Ayo buktikan dulu baru percaya. Tuhan dengan kita enggak. Tuhan itu mengasihi kita tanpa syarat. Seperti seorang anak bungsu yang pulang ke rumah bapaknya. Ketika dalam satu saat anak bungsu ini menyadari keadaannya. Ya, dia harus makan ampas babi. Harus rebutan dengan babi makannya. Dia masih ingat di rumah bapaknya pegawai yang terendah aja. Makanannya gak seburuk ini. Kenapa aku harus di sini? Anak bungsu itu menyadari keadaannya, kata Alkitab. Lalu dia balik. Dia tahu bahwa aku ini anak raja, aku ini anak Allah. Anak bapakku, di rumah bapakku itu banyak makanan yang lebih baik dari ini. Kenapa aku gak harus pulang? Kenapa aku gak pulang saja? Akhirnya dia mengambil keputusan untuk pulang. Dan Anda tahu bapaknya itu menunggu setiap hari. Selalu melihat ke jalan kapan anaknya pulang. Sampai hari ini pun Tuhan masih menunggu kita semua. Untuk melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Dan begitu anak itu pulang. Anak itu langsung dipeluk. Dikasih cincin, dikasih baju. Anak itu belum membuktikan apapun. Dia pulang saja. Itu menyenangkan hati bapaknya. Ya, dia pulang saja itu membuat hati bapaknya bersuka cita. Dikasih cincin, dikasih baju, dikasih sepatu lagi. Ya. Padahal anak itu belum membuktikan apa-apa. Jadi saya mau bilang buat Anda untuk menyenangkan Tuhan.
Pastor Philip kemarin mengajar, menyenangkan hati Tuhan itu tidaklah susah. Selama Anda mau berbalik dan melakukan apa yang Tuhan mau saja, Anda sedang menyenangkan Tuhan. Halo, amin. Amin. Karena itu biar ayo ini menjadi kehidupan kita. Pencobaan untuk melakukan kehendak setan itu selalu ada dalam hidupmu. Kalahkan itu. Karena itu dengan cara apa? Dengan cara Anda dengan sengaja datang di hadirat Tuhan seperti pagi hari ini. Kita bersama-sama datang menyembah Tuhan. Anda sedang berkata kepada Tuhan, aku mau turut kehendak-Mu. Sebab aku ini milik-Mu. Aku mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Aku mau terus menyenangkan hati-Mu. Dan dari situ hidup kita ini akan sungguh-sungguh melihat bagaimana pekerjaan Allah yang besar buat hidup kita. Amin. Nah untuk itu biar pagi hari ini kita belajar 3 hal. Waspadai pencobaanmu. Yang pertama kesombongan. Hati-hati dengan kesombongan. Kesombongan itu membuat kita tidak berjaga-jaga. Kesombongan membuat kita mudah jatuh. Lalu yang kedua, jangan mencobai Tuhan. Ya, mencobai Tuhan itu artinya Anda tidak mau melakukan bagianmu, tapi Anda menuntut Tuhan melakukan bagiannya. Sehingga Anda menjadi orang yang mudah kecewa. Kita itu hanya menjadi orang yang cuma mengambil keuntungan saja mengikut Tuhan. Tapi biarlah hari ini kita menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Amin. Tidak melakukan yang ketiga, tidak melakukan kehendak setan, tapi melakukan kehendak Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Tadi saya bilang menyenangkan Tuhan itu tidak susah. Hatimu berbalik kepada Tuhan. Tuhan cukup disenangkan dengan itu. Amin. Karena itu biar pagi hari ini mari kita datang di hadapan Tuhan. Pencobaan yang kita alami hari ini, saudara, tidak akan pernah melebihi kekuatanmu asal Anda menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Dengan sengaja membangun hidup kita dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan memberikan kekuatan yang baru buat hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi kehidupan yang terus berada di dalam rencana Tuhan. Amin. Karena itu biar pagi hari ini saudara, mari kita perhatikan hidup kita. Ada pencobaan demi pencobaan yang datang menghampiri hidupmu dan hidupku. Tapi mari kita berkata ada tertulis. Berarti hidup kita diletakkan dasarnya adalah firman Allah. Ya, dasar firman Allah menjadi kekuatan hidup kita. Seperti hari ini Anda sedang merenungkan firman Tuhan. Anda sedang meletakkan dasar kekuatan hidupmu untuk Anda menjadi orang yang kuat menghadapi pencobaanmu. Amin. Tetap berdiri teguh di dalam imanmu kepada Tuhan. Mari kita menang dengan cara Tuhan. Oleh karena hidup kita terus berada dalam dasar firman Allah. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Kalau Anda baca di Lukas sebentar, kita baca sebentar ya. Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-13 dikatakan begini. Lukas pasal 4 ayat 13. Yuk kita baca bersama-sama. Lukas pasal 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan apa saudara? Menunggu waktu yang baik. Di Lukas ini dikisahkan bahwa sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Artinya begini, iblis itu rela menunggu untuk waktu yang lama demi kejatuhanmu dan kejatuhanku. Karena itu Alkitab menasihatkan supaya kita berjaga-jaga. Setiap saat, setiap waktu berjaga-jaga. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Karena itu dasar firman Allah harus terus ada di hati kita. Bacalah Alkitab ini. Bacalah Alkitab ini dengan rajin. Ya, saya percaya Roh Kudus akan menuntun Anda untuk mengerti. Sehingga itu adalah dasar kekuatan hidupmu. Iblis itu tadi dikatakan menunggu waktu yang baik demi kejatuhan. Ya, dia akan datang lagi. Pencoba itu akan datang lagi. Pencoba itu akan datang lagi. Terus dia akan mencobai. Tapi selama Anda berada dalam hadirat Tuhan, saya percaya kekuatan hidupmu akan terus diperbarui. Anda tidak akan menggubris, bahkan tidak terlalu tertarik dengan pencobaannya, dengan cobaannya. Anda akan berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Amin, amin. Firman Allah menjadi kekuatan buat hidup kita. Hati-hati dengan pencobaanmu, waspadai pencobaanmu. Saya percaya Tuhan menyertai kita dan kita akan menang dengan cara Tuhan. Amin. Nah untuk biar pagi hari ini mari kita datang di hadirat Tuhan. Bawa hatimu kepada Tuhan. Ada beberapa orang yang mungkin hari ini Anda mengalami sebuah tekanan. Anda mengalami sebuah ujian, pencobaan. Ya, di dalam apapun yang situasi keadaan yang Anda alami hari ini. Saya mau berdoa supaya Anda menjadi orang yang menang. Hati-hati dengan kesombonganmu. Hati-hati jangan mencobai Tuhan.
Hati-hati supaya Anda tidak melakukan kehendak setan, tapi kita melakukan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan. Boleh saya kasih kunci A? Atau kunci C, boleh kunci C. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Biar ini menjadi doa kita pagi ini. Sampai akhir aku menutup mata, aku mau tetap setia ya Tuhan, menanti janjimu di hidupku. Tetap setia untuk terus melayanimu. Pencobaan boleh datang. Ada banyak yang iblis tawarkan di hidup kita. Tapi aku mau tetap memilih jalan Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Itu menjadi pilihan hidup kita. Supaya hidup Anda adalah kehidupan yang terus menyenangkan Tuhan. Amin, amin. Kalau hari ini Anda di dalam sebuah situasi persoalan. Sebelum nanti saya berdoa untuk semua permohonan doa yang sudah masuk. Ya, saya akan berdoa itu. Tapi saya mau berdoa pertama kali ini untuk orang-orang yang hari-hari ini Anda di persimpangan jalan. Mungkin ada beberapa orang yang berada dalam pencobaan ini. Satu sisi Anda tahu bahwa ini adalah hal yang salah. Tapi satu sisi Anda dalam sebuah kebutuhan atau keinginan. Kalau ini aku lalui, aku lewati, sayang. Ya, sayang, ini mendatangkan keuntungan. Saudara, kalau Anda tahu bahwa itu salah, belajarlah untuk tegas. Karena saya percaya berkat dari Tuhan saja yang bersifat kekal di hidupmu. Iblis tidak akan pernah memberkatimu. Ya, dia akan mencari keuntungan yang lain dari hidupmu dan memperbudak hidupmu. Tapi orang-orang yang hari ini hidup benar di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan menopang kehidupannya. Kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat Anda supaya Anda menang di dalam pencobaan. Pencobaan apa saja, ya, supaya kehidupan kita adalah kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap tangan yang terangkat pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa supaya Tuhan Kau Allah yang menolong kehidupan kami. Di situasi pilihan demi pilihan yang dihadapkan pada kami. Biarlah kami boleh memilih untuk terus menyenangkan Tuhan. Hamba berdoa supaya kekuatan-Mu ada pada kami untuk mengalahkan semua kedagingan, pencobaan yang ditawarkan oleh iblis dalam hidup kami. Kami boleh mengalahkannya. Sebab kami berdiri di atas firman-Mu. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Itu yang menguatkan kami, itu yang terus mengingatkan kami. Supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan. Tapi kami menang dengan cara Tuhan. Begitu kami menang dengan cara Tuhan, kemuliaan Tuhan. Para malaikat Tuhan akan melayani. Dan kehidupan kami akan diangkat oleh Tuhan. Oleh karena Tuhan yang mengasihi hidup kami. Karena hamba berdoa, Tuhan kuatkan setiap tangan yang terangkat. Orang-orang yang hampir terkulai hari ini Tuhan tegakkan kembali untuk melihat Tuhan. Masih ada Tuhan yang sanggup menolong hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa menyerahkan semua yang dalam tangan-Mu. Haleluya. Sekarang saya mau berdoa untuk semua pokok-pokok doa yang sudah masuk.
Oh, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa sekarang. Untuk semua permohonan doa yang sudah masuk ke tablet ini. Hamba berdoa. Ya Tuhan, kami percaya hari ini cuma simbol, tapi kami percaya dengan iman. Dimanapun kami berada, di situasi apapun, Engkau yang sanggup menolong kami. Engkau yang sanggup menolong hidup kami, melepaskan kami, memulihkan keadaan kami. Di dalam nama Yesus, orang-orang yang sakit hari ini, oh aku berdoa mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada orang yang sakit di bagian rahang sini. Hari-hari ini Anda susah untuk mengunyah atau apa karena begitu sakit. Dan agak bengkak di dalamnya, nggak tahu itu karena gusinya atau apa, tapi Anda begitu sakit di sini dan Anda sangat menderita hari-hari ini karena sakit itu begitu luar biasa, membuat Anda susah untuk makan, bahkan tidur juga nggak bisa karena sakit terus. Nah, hari ini aku berdoa, saya melihat Tuhan menjamah sekarang di dalam nama Yesus, setiap bengkak itu menjadi kempes lagi, normal kembali di dalam nama Yesus, dan rasa sakit pergi, tinggalkan orang ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Orang yang sakit COVID-19, oh aku berdoa untuk virus ini keluar, tinggalkan tubuh orang-orang yang sakit. Dan orang-orang akan mengalami kesembuhan total di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk orang-orang yang hari ini mengalami sebuah persoalan dalam pekerjaannya, Tuhan Kau pulihkan. Orang yang sedang mencari pekerjaan biar mendapatkan pekerjaan. Orang yang hari-hari ini mengalami kerugian, bahkan bangkrut, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Biar mereka boleh melakukan bagiannya, dan kami percaya Tuhan melakukan bagiannya dengan setia. Dalam nama Yesus, orang-orang yang juga mengalami hutang piutang, oh Tuhan Engkau jamah. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati, Engkau yang memulihkan, Engkau yang memberikan jalan keluar sehingga setiap hutang itu boleh dilunasi dengan cara Tuhan dan pertolongan Tuhan. Hamba berdoa ampuni cara mengatur keuangan yang salah, mungkin keserakahan, tidak berhati-hati dalam bisnis, Tuhan ampuni. Sekarang Tuhan pulihkan kami untuk belajar sesuatu sehingga hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Berdoa juga untuk suami istri, pemulihan orang-orang yang mau bercerai. Oh aku berkata sekarang di dalam nama Yesus, aku tolak perceraian. Dalam nama Yesus tidak akan pernah terjadi, dibatalkan dalam nama Yesus. Kasih dari setiap suami istri dipulihkan kembali. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kami akan menang dengan cara Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu, kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Angkat tanganmu, katakan ini. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sekarang terima doa berkat. Diberkatilah kehidupan saudara. Sepanjang hari ini berada dalam perlindungan Tuhan. Oleh karena kasih setia Tuhan dalam kehidupanmu yang membuat Anda berhasil dan menang dengan dari semua pencobaan hidupmu. Hari ini menang dengan cara Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan saudara. Terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.